Apakah umat Islam yang ada ini mereka belum mengikuti manhaj yang belum? Makanya perlu dakwah dan terus dakwakan. Mana yang lebih penting, banyak ceramah atau membuat lembaga pendidikan atau pondok pesantren? Di lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan penting. Karena dengan pendidikan itu banyak orang paham tentang agama, mengkader. Sedangkan ceramah, antum 10 tahun ceramah nggak menjadikan orang itu menjadi dai, menjadi kader, enggak. Bahkan kadang-kadang ceramah ke sana kemari, ya akhirnya jadi dai kondang. Nggak punya murid, yang punya apa? Penggemar. Seperti artis nantinya. Harus punya lembaga pendidikan kita. Punya pondok, harus punya lembaga pendidikan. Kita punya masjid sendiri yang kita mendakwakan dari awal kitab. Bermula kitab tauhid, selesai kaji lagi. Insya Allah ada mutunya dan manfaat gitu. Jadi kalau seperti tabligh akbar seperti ini, kita mengkaji kitab supaya antum nanti baca lagi kitab itu, pelajari lagi. Nanti ada guru lain yang menjelaskan dari awal sampai akhir. Butuh waktu memang. Tapi ini sebagai pembuka supaya orang-orang awam yang nggak paham juga paham tentang agama ini. Artinya bukan berarti ceramah itu nggak boleh ceramah, nggak ada masalah, dakwah tetap jalan. Tapi yang paling banyak apa? Kita mengkader, membina umat di pondok. Itu lebih baik. Sekali kita ceramah keluar nggak ada masalah. Bagaimana dengan ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku, katakan aku dekat. Allah dekat. Allah meskipun berada di atas langit, Allah dekat dengan hambanya. Allah mengetahui tentang mereka. Allah mengetahui perbuatan mereka. Allah memahami tentang semua, bahkan yang di hati mereka pun Allah tahu. Allah dekat dengan hambanya. Allah meskipun berada di atas langit, Allah dekat dengan hambanya. Saya jelaskan juga tentang makna ini dalam buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya jelaskan itu. Bagaimana penjelasan para ulama tentang ayat itu. Jadi Allah dekat jangan difahami dekatnya Allah itu seperti dekatnya makhluk, tidak. Allah ini Khalik. Sekarang kita bicara soal gunung aja. Gunung dekat. Padahal kita tempuh berapa kilo. Tapi kita katakan dekat. Bulan dekat. Kita ada di sini di Surabaya kalau bulan purnama dekat dengan kita. Tapi kalau dekat itu bersatu dengan kita, tidak. Apakah dekat itu bergabung dengan kita? Tidak, tetap di atas. Itu bulan, makhluk. Matahari juga demikian, itu makhluk. Sekarang Allah, Khalik. Allah dekat, Allah melihat kita, mengetahui kita, bersama kita, dan yang lainnya. Jadi harus kita ingat bahwa Allah Khalik. Allah nggak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bagaimana kalau ada kelompok atau organisasi yang mereka berdakwah tapi mereka belum mengikuti manhaj yang hak ini? Ya tetap diajak mereka. Diajak kepada manhaj yang hak ini. Kita jangan ikut lagi berkelompok-kelompok, nanti tambah lagi perpecahan. Justru kita ajak mereka kepada salaf. Ajak kepada mereka, kepada salaf ini. Jangan kita ikut gabung dengan organisasi itu, akhirnya bikin kelompok lagi. Sudah kita di luar dakwah mengajak mereka kepada manhaj yang hak ini, agar mereka kembali kepada Al-Quran Sunnah ala fahmi salaf. Nanti kalau udah bikin gitu, kalau orang maunya bikin itu, nggak puas nanti yang lain bikin lagi, akan terus pecah. Jangan, kita nggak boleh berkelompok. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jangan kalian hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah, jangan berpecah belah. Jadi ini tadinya alat, sekarang dijadikan sebagai apa sih, untuk wala wal bara. Asalnya alat, organisasi itu asalnya alat buat berdakwah, alat sebagai wasilah untuk mengajak. Tapi kemudian belakangan udah al wala wal bara, bagaimana banyaknya kelompok cabangnya, kemudian orang harus ikut dia. Kalau nggak ikut dia bukan dari manhaj dia. Ini nggak boleh dalam Islam. Itu dibahas oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Keras sekali pembahasan beliau itu tentang masalah ini. Bagaimana kita bertaubat dari perbuatan yang sembunyi-sembunyi? Tetap taubat kepada Allah dengan kita minta ampun, menjauhkan perbuatan itu,
kemudian tidak mengulang, menyesal, kemudian kita punya azam tidak mengulangi perbuatan itu. Tetap wajib setiap muslim dan muslimah wajib bertaubat kepada Allah sepanjang waktu. Ada taubat kewajiban seorang muslim dan muslimah seumur hidup. Itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Taubat awal jalan kehidupan seorang mukmin, pertengahan hidup seorang mukmin, dan akhir kehidupan seorang mukmin. Itu taubat kepada Allah. Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang benar, taubat yang jujur, taubat yang ikhlas. Tinggalkan semua perbuatan dosa. Kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan semua syirik, tinggalkan semua bid'ah, tinggalkan perpecahan, tinggalkan semua perbuatan yang haram, tinggalkan. Ya, bagaimana kalau kita beribadah itu selalu kadang-kadang was-was? Ini godaan dari syaitan. Ini juga dibahas oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighathatul Lahafan min Masaidi Syaitan. Jadi jangan kita tergoda oleh was-was ini. Ini rusak. Kan kita juga berlindung kepada Allah dari was-was. Dalam surah apa? Semuanya hafal. Surah An-Nas, surah yang terakhir 114 itu. Jadi min syarril waswasil khannas. Jadi kita yakini itu dari apa yang kita lakukan, dari keyakinan wudu atau yang lainnya harus yakin kita. Jangan mau diragukan oleh syaitan. Itu kalau sudah was-was nanti berbahaya untuk semuanya. Bahkan ada orang yang nikah sampai nggak mau kumpul sama istrinya karena was-was, nggak belum sah nikahnya. Ini was-was. Sampai sholat diulangi lagi berkali-kali. Kenapa? Was-was. Takbir nggak selesai, sampai imam selesai salam dia belum selesai, masih ngangkat tangan. Ini was-was. Sebentar lagi kentut, sebentar kentut. Ini was-was. Was-was berbahaya, merusak agama dia, merusak ibadah dia, merusak rumah tangga. Seperti itu, merusak rumah tangga. Nggak mau kumpul dengan istrinya karena belum sah. Masa harus diulangi lagi, ngundang orang lagi supaya sah? Ini was-was. Sampai nggak mau campur dengan istrinya. Sampai kalau muamalah jual beli itu 2 kali balik, 3 kali balik. Ini jangan-jangan sah apa enggak di muamalahnya. Ini was-was, ngerusak was-was ini. Ini penyakit yang berbahaya. Makanya antum harus betul-betul yakin dengan apa yang sudah kita yakin dari Quran dan Sunnah itu. Jangan mau diombang-ambingkan oleh syaitan. Iya, tentang syubhat-syubhat yang berkaitan tentang dakwah salaf ini sudah saya bantah di buku ini, ada batahannya. Tinggal antum baca. Kita kan masih baru muqaddimah ya. Bacanya belum. Nanti antum baca itu. Nggak tahu tamatnya kapan antum bacanya itu. Kalau antum terus baca, insya Allah sebulan selesai. Tapi kalau cuma baca muqaddimah lagi, mungkin 2 tahun juga nggak selesai. Jadi tentang syubhat-syubhat nggak perlu ditanyakan, nanti antum baca itu. Syubhat bahwa dakwah salaf, dakwah hizbiyah, syubhat dakwah salaf, dakwah keras, syubhat dakwah salaf tidak mementingkan kaum muslimin. Ada jawabannya di buku ini, ada. Di buku ini ada jawabannya. Jadi nggak perlu ditanyakan. Saya berusaha untuk mengikuti pemahaman salaf, tapi belum bisa mengikuti secara kafah. Kenapa belum bisa? Karena agama Islam agama yang mudah, sangat-sangat mudah agama Islam ini. Pemahaman salaf adalah agama Islam itu sendiri, bukan satu yang baru, mudah. Allah berfirman, yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kepada kalian kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesulitan kepada kalian. Nabi juga bersabda SAW, inna hadha dina yusrun. Sungguhnya agama ini mudah. Agama Islam mudah, nggak ada yang sulit dalam agama Islam, nggak ada, semuanya mudah. Jadi jangan antum mengatakan bahwa kalau kita ikuti salaf ini berat, jangan. Ini salah, ini pemahaman yang salah, bahkan sesat. Agama Islam ini semuanya mudah, nggak ada yang sulit. Tentang akidah, ibadah, akhlak, muamalah, nggak ada yang sulit. Apa yang sulit? Apa yang susah?
Apa yang berat? Nggak ada. Nggak mungkin Allah turunkan agama Islam ini yang akan menyusahkan manusia. Tidak mungkin. Nggak mungkin. Agama Islam ini semua mudah. Nggak akan menyusahkan manusia, tidak akan. Allah berfirman, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Taha, kami nggak turunkan Al-Quran untuk menyusahkan manusia. Tidak. Mudah agama Islam ini. Antum melaksanakan ibadah kepada Allah mudah, nuntut ilmu mudah. Apa yang berat? Umpamanya disebutkan dalam hadis untuk berbakti pada orang tua, dalam Quran berbakti pada orang tua mudah, nggak sulit. Berbakti pada suami nggak sulit. Bagi laki-laki disuruh untuk memelihara jenggot nggak sulit. Apa yang sulit? Bagi laki-laki disuruh sholat di masjid berjamaah nggak sulit, mudah, nggak berat. Kita ke kantor bisa yang jauh, kerja tempat yang jauh puluhan kilometer bisa, ke masjid yang 1 kilometer kadang-kadang nggak sampai. Kok nggak sampai? Kenapa nggak bisa? Padahal itu mudah dan nggak buang waktu. Ibu-ibu disuruh pakai jilbab yang sempurna, mudah, nggak sulit. Bahkan dengan dia pakai jilbab, dia lebih cantik, lebih terpelihara, lebih terhormat, lebih terjaga. Nggak ada yang sulit. Ya semua ajaran Islam semuanya mudah. Tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang semuanya mudah. Jadi jangan kita punya anggapan bahwa mengikuti manhaj yang hak ini berat, sulit. Enggak, mudah. Kalau ada tantangan di masyarakat, semua nabi, semua rasul juga dapat tantangan di masyarakat. Ada tantangan orang mencela, orang menghina, biasa itu. Sampai orang menyakiti kita, biasa. Semua nabi juga pernah disakiti oleh. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga yang paling mulia, tetap dicintai oleh Allah. Nabi Muhammad SAW merupakan Khalilullah wa Habibullah, dicintai oleh Allah, Khalilullah wa Habibullah Nabi Muhammad SAW. Tapi tetap diboikot, dicaci maki, dilempari dengan kotoran, dilempari dengan batu, diusir. Ini merupakan dakwah. Cobaan, ujian Allah tetap akan ada. Jangan kita, kalau kita mengikuti agama Islam, paham salaf ini nanti nggak akan dicaci, nanti kita nggak akan dicaci maki. Nggak mungkin, mesti dicaci maki, mesti dicela, mesti sudah. Itu sunnatullah dan Allah nggak akan rubah sunnatullah. Makanya ketika Nabi SAW dicoba, diuji, didustakan, Allah hibur di dalam surah Al-An'am, walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udzu hatta atahum nasruna wala mubaddila kalimatillah wa qad ja'aka min naba'il mursalin. Dan sungguh para nabi sebelum kamu Muhammad telah didustakan. Fasabaru, mereka sabar. Kalau mereka sabar, kenapa kamu nggak sabar? Allah tegur kepada Muhammad, mereka sabar, berarti kamu juga harus sabar. Wa'udhu, bahkan mereka disakiti dan nggak ada perubahan dalam sunnatullah. Dan sudah datang kepada engkau Muhammad berita-berita tentang para rasul yang terdahulu. Jadi tetap cobaan ujian ada dan kita laksanakan agama Islam dengan semampu kita, tapi usaha terus. Jangan menganggap bahwa kalau mengikuti salaf ini berat, sudah, jangan. Ini mudah semuanya, mudah. Cuma kadang-kadang kita nggak sanggupnya ketika dapat celaan, ejekan di keluarga, masyarakat. Sabar, semua dapat ganjaran. Sabar. Gitu. Saya pernah dengar bahwa manhaj salaf terbagi, ada sayap kanan, ada sayap kiri. Ini bukan burung ya, ini dakwah yang hak. Itu pendengaran yang batil itu. Dakwah salaf cuma satu. Nggak ada salafi haroki, salafi jihadi, ini semua bid'ah ya. Nggak ada. Salaf satu yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabatnya, itu yang kita ikuti. Gitu. Nggak ada salafi haroki. Nggak akan bertemu antara salafi dan haroki selama-lamanya. Salafi jihadi. Salaf dianggap bahwa salaf itu nggak berjihad. Dalam salaf ada jihad, tapi menurut ketentuan syariat, dan ada ketentuan dan dhabit di dalam syariat. Bukan seperti mereka ngawur jihad. Si dai-nya ceramah suruh jihad, nggak punya hak dia. Yang punya hak mengajak jihad siapa? Ulil amri, pemerintah. Bukan setiap orang ngajak jihad. Akhirnya apa? Jihad ngebom sana, ngebom sini. Bukan dari Islam, bukan dari salaf. Ini teroris yang seperti ini, bukan ajaran Islam. Islam nggak pernah mengajarkan seperti itu. Ada ketentuannya dalam jihad juga.
tentang masalah pakai jilbab, ini wajib hukumnya. Tentang pakai cadar gimana? Pakai cadar sunnah. Ini akhwat nanya, pakai cadar sunnah, dan itu pendapat jumhur ulama. Itu yang terbaik dia pakai. Tapi dia harus pakai jilbab yang sempurna sesuai dengan syariat. Bagaimana kalau saya mengikuti kajian salaf kemudian dilarang oleh ibu dan bapak saya? Dijelaskan kepada bapak dan ibu, jelaskan dengan cara baik, jelaskan dengan bukunya, jelaskan dengan kasetnya, jelaskan supaya dia paham, dan doakan agar Allah memberikan hidayah kepada ibu itu. Kalau dapat tantangan di awal dakwah wajar, tantangan ketika antum pertama kali nuntut ilmu wajar. Abu Hurairah radhiyallahu an ketika masuk Islam, ibunya nggak suka, tiap hari dicaci maki, tiap hari. Ada Rasul datang kepada Rasulullah, akhirnya Abu Hurairah kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tolong doakan ibu saya agar dia masuk Islam. Nabi mendoakan. Begitu Abu Hurairah pulang ke rumahnya, kata ibunya, jangan kamu masuk. Ibunya mandi. Setelah itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sabar dulu, sabar, dan doa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah. Ini tentang firqah 73 golongan. Ini banyak pertanyaan. Nanti antum baca lagi. Di sini saya sudah jelaskan di buku ini tentang firqah-firqah, juga di buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang firqah. Saya tadi jelaskan dengan penjelasan para ulama bahwa dakwah ini harus mengikuti jejak salafus saleh, dan kita wajib mengikuti pemahaman mereka. Kalau tidak, menurut dalil Al-Quran, sesat. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin walihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ini dalil. Jadi kalau sudah dalil, itu tetap wajib diikuti. Penjelasan para ulama tentang dalil itu harus diikuti. Jadi jangan kita, gimana tadi disebutkan orang yang menyimpang dari dakwah salaf, apa nggak dimusyawarahkan dulu? Kok dimusyawarahkan? Dalil dimusyawarahkan. Nggak dimusyawarahkan dulu dengan dai-dai itu supaya nggak sesat semuanya. Ya kalau nggak mau sesat, kembali kepada Quran dan Sunnah al-fahmi salaf. Itu satu jalannya. Kembali, jangan mereka mempertahankan hawa nafsunya, jangan mempertahankan ra'yunya, jangan mempertahankan organisasinya, jangan juga mempertahankan yang lain, atribut yang lain yang mereka bawa. Tinggalkan semua atribut itu, kembali kepada Al-Quran Sunnah. Mudah jalan selamat. Tapi ketika mereka mempertahankan organisasinya, kelompoknya, partainya, atribut-atribut yang lain, sulit untuk menerima kebenaran. Karena apa? Dia akan usung kelompoknya itu, dia nggak akan usung Quran dan Sunnah al-fahmi salaf ini. Tinggalkan semuanya, tinggalkan semuanya. Baru nikmat. Ketika kita ibadah juga kepada Allah, demikian juga. Tinggalkan semua atribut. Tinggalkan. Ketika ada atribut itu, umpamanya ada yang kaya, ada yang miskin, ada pejabat. Ketika melakukan ibadah, dia merasa saya kan pejabat, saya kan orang kaya, rusak agamanya. Nggak akan dapat ilmu selama-lamanya, dan nggak akan ikhlas dalam ibadah kepada Allah. Sama dengan untuk ilmu. Ketika orang, saya kan orang kaya, masa saya gabung dengan kaum muslimin begini? Saya kan pejabat, nggak bisa. Duduk sama bersama kaum muslimin. Ketika dia tinggalkan semua atribut, maka Allah akan berikan hidayah kepada dia. Ketika dia ikhlas, ditambahkan hidayah Allah. Sebagaimana Allah berfirman, walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwa. Orang-orang yang dapat petunjuk, Allah tambah petunjuk pada dia, dan Allah berikan ketakwaan. Tinggalkan atribut. Ketika atribut masih ada, organisasi, kelompok, partai, atau apa yang diusung, berat dia untuk terima ini. Kenapa? Masih daya tolaknya kuat, hawa nafsunya, masih punya kepentingan duniawi yang ada pada dia. Tinggalkan semuanya, mudah menerima agama ini. Anda melihat bagaimana dulu tokoh-tokoh musyrikin dan orang kaya mereka, ketika mereka tinggalkan semuanya, diberikan hidayah Allah. Ketika tetap dalam kesesatannya sampai dia mati. Maka ini perhatikan, hidayah ini mahal, nggak bisa dibayar dengan apapun juga, nggak bisa diganti dengan apapun juga. Hidayah ini mahal. Tinggalkan semua atribut dunia itu untuk mendapatkan hidayah. Karena kita semua tujuan hidup kita adalah apa? Surga. Kita ingin masuk surga. Dunia nggak ada arti apa-apa. Kecil dunia ini nggak ada arti apa-apa. Tinggalkan semuanya itu.
tentang syafaat, apakah syafaat itu ada? Ada syafaat Nabi Muhammad SAW dan orang-orang beriman nanti di hari kiamat bagi orang-orang yang bertauhid kepada Allah SWT. Bertauhid ya syaratnya. Ketika Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang orang yang paling bahagia dengan syafaat Nabi Muhammad SAW, Nabi menjawab, as'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling bahagia dengan syafaat pada hari kiamat, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Hadis sahih riwayat Bukhari. Ya, tentang dakwah salaf ini kenapa baru muncul belakangan? Ini kehendak Allah tuh, Pak. Yang penting bagaimana kita mengikuti sekarang ini. Mengikuti sekarang ini. Sudah, yang kenapa baru muncul itu Allah yang kehendaki demikian. Nah, kita alhamdulillah dapat penjelasan tentang dakwah ini. Terima. Tinggalkan semua hawa nafsu. Tinggalkan. Terima, belajar untuk ilmu sampai kita faham, amalkan. Ini juga tentang kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa salaf itu berpecah belah. Itu kan dari orang. Ahlul bidah itu gampang mengkotak-kotak, sengaja dikotak-kotak supaya pecah. Awalnya tidak terkotak, tapi karena dikotak-kotak itu ya terus setan menggiring ke sana. Enggak ada, satu aja salaf itu. Enggak ada salafi Saudi, salafi Yordan, salafi, enggak ada, satu salaf itu. Berasal dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Bagaimana kalau orang pergi haji, ongkosnya pinjam, boleh atau tidak? Soal pinjam boleh, tapi kan haji berkaitan dengan apa? Dengan istita'ah. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan wajib atas manusia yang melakukan haji karena Allah bagi siapa yang mampu menuju ke sana. Mampu. Kalau kita nggak ada uang, kenapa harus minjam? Nanti gantinya kan repot. Sekarang kalau kita ada apa yang kita punya, jual untuk haji. Kita punya tanah, punya mobil, punya motor, punya toko, jual untuk haji. Maisha tetap ada, bukan berarti semua dijual. Kita nggak dagang, nggak boleh. Mencari maisha wajib, tapi yang lebih daripada itu jual semuanya. Punya mobil nggak wajib, punya tanah nggak wajib, punya sawah nggak wajib, punya kebun nggak wajib. Haji wajib sekali seumur hidup. Jual semuanya. Untuk haji wajib sekali seumur hidup. Kata Nabi, al-hajju marrah fa in zada fa huwa tatawwu'. Haji itu sekali seumur hidup. Lebihnya itulah sunnah. Makanya jangan maksakan diri, jangan takalluf untuk pinjam. Nanti nggak mampu ganti, jadi utang buat kita di akhirat, utang buat istri, buat anak, nanti kesian. Jangan maksakan diri. Jadi kalau nggak mampu jangan utang. Memang ditawarkan sama semuanya. Utang ini ditawarkan oleh orang-orang kafir pada asalnya, semuanya ditawarkan. Maisha tetap ada, bukan berarti semua dijual. Kita nggak dagang, nggak boleh. Mencari maisha wajib, tapi yang lebih daripada itu jual semuanya. Punya mobil nggak wajib, punya tanah nggak wajib, punya sawah nggak wajib, punya kebun nggak wajib. Haji wajib sekali seumur hidup. Jual semuanya. Untuk haji wajib sekali seumur hidup. Kata Nabi, al-hajju marrah fa in zada fa huwa tatawwu'. Haji itu sekali seumur hidup. Lebihnya itulah sunnah. Makanya jangan maksakan diri, jangan takalluf untuk pinjam. Nanti nggak mampu ganti, jadi utang buat kita di akhirat, utang buat istri, buat anak, nanti kesian. Jangan maksakan diri. Jadi kalau nggak mampu jangan utang. Memang ditawarkan sama semuanya. Utang ini ditawarkan oleh orang-orang kafir pada asalnya, semuanya ditawarkan. Maisha tetap ada, bukan berarti semua dijual. Kita nggak dagang, nggak boleh. Mencari maisha wajib, tapi yang lebih daripada itu jual semuanya. Punya mobil nggak wajib, punya tanah nggak wajib, punya sawah nggak wajib, punya kebun nggak wajib. Haji wajib sekali seumur hidup. Jual semuanya. Untuk haji wajib sekali seumur hidup. Kata Nabi, al-hajju marrah fa in zada fa huwa tatawwu'. Haji itu sekali seumur hidup. Lebihnya itulah sunnah. Makanya jangan maksakan diri, jangan takalluf untuk pinjam. Nanti nggak mampu ganti, jadi utang buat kita di akhirat, utang buat istri, buat anak, nanti kesian. Jangan maksakan diri. Jadi kalau nggak mampu jangan utang. Memang ditawarkan sama semuanya. Utang ini ditawarkan oleh orang-orang kafir pada asalnya, semuanya ditawarkan.
Maisha tetap ada. Bukan berarti semua dijual, kita nggak dagang, nggak boleh. Mencari maisha wajib, tapi yang lebih daripada itu jual semuanya. Punya mobil nggak wajib, punya tanah nggak wajib, punya sawah nggak wajib, punya kebun nggak wajib. Haji wajib sekali seumur hidup. Jual semuanya. Untuk haji wajib sekali seumur hidup. Kata Nabi, al-hajju marrah fa in zada fa huwa tatawwu'. Haji itu sekali seumur hidup. Lebihnya itulah sunnah. Makanya jangan maksakan diri, jangan takalluf untuk pinjam. Nanti nggak mampu ganti, jadi utang buat kita di akhirat, utang buat istri, buat anak nanti, kesian. Jangan maksakan diri.